Bismillah, memasuki awal tahun adalah saat-saat yang ditunggu. Buat anak gadget sih alasannya karena ada produk baru yang dirilis, terlebih kalau dari seri laris kayak Redmi Note ini. Gak kerasa ya, udah Redmi Note 15 aja. Kayaknya baru kemarin gitu, saya nyobain Redmi Note 5 yang sangat diburu pembeli itu. Anyway, sudah terbiasa kan dengan box packaging merah putih buat Redmi series ini? Sudah beberapa seri, boxnya kayak gini. Dan di sisi depannya, kita sudah bisa lihat apa yang ditonjolkan oleh Xiaomi di Redmi Note 15 varian paling basic ini. Pertama, Massive Battery 6000 mAh yang tergolong besar banget jika menilik pada form factor smartphone-nya. Ya, Redmi Note 15 kali ini menggunakan layar bertepian melengkung di kedua sisinya dengan bodi tipis yang hanya 7,4 mm saja. Kedua, kamera 108 megapiksel. Ini bakal saya bahas lebih dalam nanti, tapi buat kelasnya hasil fotonya menarik sih. Mending kita absen dulu isi di dalam box merah putih ini yuk. Pertama, ada sebuah greeting card, lalu kotak partisi di bagian atas yang berisi SIM ejector, buku manual, dan softcase berwarna abu solid. Cek softcase ini di bagian penutup speaker grillnya deh, detail banget ya. Lalu setelah mengangkat smartphone-nya yang terbungkus plastik, kita akan temukan di bagian bawah ada kabel Type A to Type C dan juga charger 33 watt. Smartphone-nya sendiri sudah aman, terpasang anti gores semacam hydrogel dengan rapi, jadi siap dipakai begitu keluar dari boxnya. Nggak perlu lagi beli aksesoris pelindung tambahan. Nah, bagian yang paling saya suka adalah frame atas dan bawahnya yang berfinishing matte, membuatnya nampak seperti terbuat dari lapisan metal. Sejatinya frame ini berbahan polikarbonat ya. Dan di sisi atas kita bisa lihat ada dedicated speaker grill, secondary microphone, dan juga infrared blaster. Jadi masih lengkap nih khas Redmi Note series. Di sisi bawah ada tray berisi slot kartu hybrid, jadi masih bisa tambahkan micro SD di slot SIM card yang kedua. Lalu ada port Type-C dan mikrofon serta speaker grill yang utama. Di sisi kanan smartphone ini kita bisa menemukan tombol power dan juga volume rocker. Sementara sisi belakangnya nampak familiar dengan layout 4 lingkaran pada frame kamera. Hal ini dipertahankan oleh Xiaomi yang mana biasa terjadi ketika sebuah brand sudah makin matang dengan garis besar desain yang bertahan dan perubahan hanya terjadi pada beberapa detail saja. Lanjut, sisi depan full layar ya, panelnya AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, resolusi Full HD+, dan diagonal layar 6,77 inci, dan kamera depan 20 megapikselnya tentu sudah dihadirkan dalam sebuah punch hole. Sementara sensor pemindai sidik jari pastinya ada di dalam layar ini. Asli sih, kemolekannya bakal makin terlihat saat layarnya menyala. Saya sering pakai Redmi Note 15 ini buat menambah ilmu dengan streaming podcast maupun kajian. Ya, sekalian buat menguji baterainya yang cukup sulit dihabiskan. Warna yang dihasilkan layarnya nampak vivid dan juga hidup dengan kerapatan yang sangat cukup. Info yang saya dapat, Redmi Note 15 ini akan tersedia dalam beberapa varian ya. Yang saya coba ini varian 8 plus 256 GB. Storage yang digunakan tentu bertipe UFS, lihat saja skor test storage-nya yang tembus 70 ribuan, ini tergolong tinggi loh di kelasnya. Kabarnya lagi akan ada versi khusus online dengan RAM 6 GB dan storage 128 GB. Level performanya sih sudah sangat enak ya buat digunakan berbagai kegiatan. Termasuk bermain game yang biasa saya pakai mengusir kejenuhan. Ya, di PUBG Mobile, dia bisa dapat settingan smooth extreme hingga HDR Ultra. Gameplay sih udah smooth lah. Helio G100 Ultra kan bukan pemain baru. Sudah teruji banget ya performanya. Chicken dinner dengan banyak kills langsung bisa saya dapat di pengujian pertama loh. Dan suhu bodi smartphone ini sepanjang 30 menit permainan berjalan juga sangat aman tanpa terasa kenaikan berarti. FYI, skor total benchmark di Antutu dapat di kisaran 580 ribuan. Dan tadi sudah saya bilang, menghabiskan baterainya cukup sulit dalam artian konsumsi dayanya sangat awet. Saya ingat persis dari 100 sampai 54% saya connect ke Wi-Fi dan melakukan setup awal, install dan download semua aplikasi, game data, lanjut benchmark. Lalu dari 54 hingga 15% saya sudah matikan Wi-Fi dan hanya pakai data seluler saja. Semua skenario penggunaan nyata saya lakukan seperti streaming, gaming, scrolling di medsos,
hingga tes kameranya. Hasilnya butuh lebih dari 54 jam hingga baterainya turun ke level 15% tadi. Itu artinya sudah tembus melebihi 2 hari 2 malam loh. Ya, Helio G100 Ultra sudah pakai fabrikasi 6 nanometer. Mungkin itu jadi salah satu kunci kenapa konsumsi dayanya bisa hemat banget. Kunci lainnya, tentu Massive Battery 6000 mAh-nya yang juga bisa cepat diisi ulang kembali dengan kemampuan fast charging 33 watt. Nah, sebelum bahas kameranya, saya akan share dulu hasil pengujian wear and tear dalam pemakaian sehari-hari ya. Saya tes dalam semua aktivitas harian dan sesekali saya lepaskan case pelindungnya karena saya mengerti smartphone dengan layar curve seringkali bikin khawatir penggunanya. Jadi saya tes sengaja jatuhkan dari meja maupun dari ketinggian dada saya, yang artinya dari ketinggian ya maksimal 150 cm lah ya kira-kira. Silakan simak live reaction saya di skenario-skenario berikut ini. Kita tes jatuhkan dari meja, ketinggiannya sekitar 1 meter. Layarnya duluan ya, yang jatuh mudah-mudahan tepat mendarat. Oh enggak, barusan masih bagian belakangnya yang mendarat ke bawah. Aman, tapi saya perlu menjatuhkan bagian depannya. Kita ulangi. Kita dorong aja. Renyah banget bagian layarnya ya. Ini kalau saya lihat yang kena si screen protectornya bagian atas agak bubble karena jatuh barusan. Tapi layarnya sendiri masih aman jaya. Tidak kenapa-kenapa, tidak ada yang retak, tidak ada yang jadi error gitu layarnya, bergaris atau pecah atau ghost atau apapun. Masih sangat responsif. Oke. Untuk dari meja sekitar 1 meter aman ya. Oke, di percobaan kedua saya mau jatuhkan dari ketinggian sekitar dada saya, yang berarti kurang lebih hampir 150 cm. Tapi biar makin teruji kacanya, saya akan lepaskan dulu anti goresnya atau screen protectornya ya. Kan tadi masih pakai, nih teman-teman bisa lihat anti goresnya saya lepaskan. Oke, sudah lepas. Saya buang aja. Dan kita akan jatuhkan dari ketinggian sekitar 1,5 meter ya. Simak baik-baik. Simak baik-baik. 1, 2, 3. Suaranya renyah banget. Tapi layarnya alhamdulillah masih sangat-sangat aman. Nih. Saya juga barusan pas dengar suaranya udah khawatir aja. Tapi alhamdulillah aman ya. Nih, layarnya juga masih responsif. Atau mau dicek kameranya. Kamera depannya. Bentar. Kamera depannya. Yes, masih berfungsi dengan baik juga. Bisa disimak baik-baik apakah ada retak di layarnya atau gores. Teman-teman bisa simak ya. Nih. Saya dekatkan ke arah kamera di kepala saya. Masih sangat mulus sekali layarnya. Mantap. Aman ya hasilnya. Alhamdulillah karena saya pun sempat was-was. Tapi memang terbukti kuat ya layarnya. Dan untuk menguji IP64 ratingnya, lanjut saya semprot pakai shower di kamar mandi. Semburannya lumayan kencang, jadi jelas lebih berat dari kehujanan. Hasilnya sejauh ini masih aman. Setelah berbasah-basah ria, Redmi Note 15 masih berjalan dengan baik tanpa masalah. Dari pengujian ini, setidaknya kita bisa mengurangi kekhawatiran kita saat menggunakan smartphone ini. Karena buat dapat rating IP64 itu pasti dengan pengujian yang benar-benar mengikuti standar kan? Jadi semisal kehujanan di jalan atau ketumpahan air minum di meja, kita nggak perlu panik. Cukup segera lap dan keringkan saja. Pun demikian jika dibutuhkan dalam penggunaan yang rentan jatuh, semisal saat menggunakan holder, ditaruh di ujung meja kerja, atau terlepas dari tangan saat digunakan.
Besar kemungkinan Redmi Note 15 ini akan bertahan dan masih berfungsi dengan baik. Mungkin ini ya yang digadang-gadang Xiaomi sebagai Titan alias tiada tanding. Nah, sekarang gimana kameranya? Overall, hasil fotonya enak dilihat, detail tajam dan meteringnya pas, tidak terasa kasar gitu ya, dynamic range-nya secara default. Antara shadow dan highlight masih berimbang, dan warnanya juga cukup hidup dengan bokehnya yang hadir untuk menciptakan efek kedalaman yang natural. Karena ini pakai sensor 108 megapiksel, jadi kita bisa manfaatkan in-sensor zoom untuk dapat perbesaran 3 kali secara lossless. Hasil zoomnya masih detail banget saat digunakan di kondisi cahaya berlimpah, dan di kondisi cahaya kurang, menurut saya sebaiknya sensor besar ini dimanfaatkan untuk pixel binning. Yaitu menggabungkan 3 kali 3 pixel alias 9 pixel jadi satu pixel besar yang lebih sensitif terhadap cahaya. Teman-teman bisa lihat foto lowlights-nya yang masih ngangkat banget juga. Kamera selfie-nya juga masih oke ya buat dipakai pose di tempat-tempat yang saya kunjungi. Dan saat menggunakan mode portrait, akan terasa tepian objek cukup rapi terpisah dari bagian yang diberi blur. Untuk video, depan belakang bisa rekam di resolusi Full HD dan stabilisasinya juga lumayan kerasa ya, dengan frame rate maksimal 60 fps untuk kamera belakang dan 30 fps untuk kamera depan. Teman-teman bisa simak langsung hasilnya, sekaligus mengecek kualitas audio yang terekam di akhir video nanti. Yang jelas, Redmi Note 15 ini patut masuk perhitungan jika kamu sedang berniat ganti atau tambah smartphone baru. Ya, nampak kece di sisi luar dengan layar AMOLED bertepian melengkung yang terlihat smooth. Ternyata sisi dalamnya juga handal untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari storage-nya yang kenceng, punya dapur pacu yang tak boros daya buat pemakaian full day bahkan lebih berkat baterai besar yang dimilikinya. Plus jangan lupa durability-nya yang di atas rata-rata sudah saya ujikan langsung buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi jangan lupa cek produk yang saya munculkan di video ini seandainya kamu mau langsung check out ya. Redmi Note 15 ini bisa dengan mudah kamu dapatkan di berbagai channel penjualan Xiaomi baik online maupun offline. Dan mudah-mudahan ada promo tambahan yang menarik untuk masa launchingnya ini ya. Oke, selamat berburu. Demikian videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam video di Full HD 30 fps dengan kamera belakang, tilting, lalu kita coba sambil jalan ya, turun tangga. Sambil gerakin lagi tilting dan panning. Silahkan disimak stabilisasi dan juga audionya. Kamera depan juga bisa rekam Full HD 30 fps
sambil jalan, tilting dan panning seperti tadi lagi. Silahkan disimak kalau nggak ada backlight dan kalau cahayanya lebih pas kayak gini ya. Enakan mana? Tadi atau sekarang? Kayaknya sekarang lebih enak ya, warnanya udah lebih hidup. Silahkan disimak audionya, mudah-mudahan musik di belakang nggak ikut terekam ya. Video turun tangga. Bisa dilihat stabilisasinya lumayan ya, lumayan banget, cuma audionya karena ada musik sih, jadi nggak bisa jelas banget. Kalau rekam video di parkiran kayak gini, pencahayaannya tidak terlalu terang ya. Lalu masuk ke mobil, masih lumayan jelas wajahnya, cuma memang ini basement parkirannya, nggak basement sih, tapi ya namanya parkiran tertutup gini ya di bawah gedung. Tapi harusnya audionya lumayan clear nih buat ngetes suaranya. Pencahayaannya sih kurang ya, tapi wajahnya masih lumayan jelas, ton kulitnya juga masih natural, so segini oke lah ya buat vlogging.